Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Nabila Hairani, Lailatul Hasanah, dan juga Fani Amalia. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu alam dasar atau ilmu sosial budaya dasar yang diampu oleh Bu Yeni Aulia R. MPD. Di sini kami akan membahas mengenai negara dan warga negara. Seperti yang kita ketahui, negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan juga pemerintahan yang sah. Dalam arti luas, negara merupakan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Tugas utama negara yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya, dan juga mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya seluruh tujuan masyarakat. Selain itu, ada juga sifat-sifat negara, antara lain yaitu negara bersifat memaksa. Maksudnya, agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat, maka sifat paksaan ini sangat terasa agar tercapainya tujuan yang selaras demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya yaitu negara memiliki hak monopoli. Maksudnya, negara berhak menetapkan tujuan bangsanya secara monopolistis. Oleh karena itu, bila ada aliran politik tertentu, maka aliran politik tersebut tidak akan dibiarkan hidup karena bertentangan dengan tujuan bangsa yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu negara mencakup semuanya. Maksudnya, aturan perundang-undangan itu menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat di dalam suatu negara harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada negara tersebut. Seperti contohnya, semua warga negara wajib untuk membayar pajak. Dan negara pun memiliki unsur-unsur, antara lain yaitu yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang sah dan berdaulat. Ialah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain ada yang bersifat de facto dan ada yang bersifat de jure. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sifat dan ciri-ciri hukum antara lain peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa, dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran itu tegas. Sumber-sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum dapat dilihat dari segi material dan juga dari segi formal. Sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, situasi sosial ekonomi, keadaan geografis, dan juga hubungan sosial. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber-sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, keputusan hakim, dan juga pendapat sarjana hukum. Pembagian hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembagian hukum menurut isinya. Pembagian hukum menurut isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih dengan menitikberatkan masalah kepada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan kenegaraan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Pembagian hukum yang kedua yaitu pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Pembagian hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di dalam suatu negara. Yang kedua yaitu hukum internasional, ialah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain yang harus ditaati apabila warga negara masuk ke wilayah negara lain. Yang keempat yaitu hukum agama, ialah kumpulan norma-norma yang ditetapkan bersama oleh masing-masing agama untuk para anggota pengikutnya. Pembagian hukum yang ketiga ialah pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Pembagian hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu. Yang kedua ialah ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ialah hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Baik, kita beralih ke pembahasan yang terakhir ialah mengenai pemerintah. Pemerintah yaitu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa tertinggi. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Terima kasih kami ucapkan kepada
Bu Yeni Aulia RMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alam Dasar atau Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.